Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lume, dosen pendidikan bahasa Inggris, selaku pengampu mata kuliah Micro Teaching di semester genap 2021. Pada mata kuliah Micro Teaching ini termasuk mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berbobot 4 SKS. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mengetahui atau diharapkan memiliki bekal untuk menjadi seorang guru yang profesional. Dalam mata kuliah Micro Teaching ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk melatih diri untuk bisa menjadi calon seorang guru sebelum nanti terjun langsung ke lapangan atau bisa disebut dengan praktik mengajar di sekolah. Jadi di mata kuliah ini mahasiswa diharapkan lulus di mata kuliah ini karena nanti akan sangat penting untuk kalian untuk jadi bekal Anda semua ketika mengajar di sekolah. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan capaian pembelajaran atau keterampilan yang akan kalian dapat setelah mengikuti mata kuliah Micro Teaching ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui rancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan bidang studi yang meliputi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris yang akan nanti kalian bawa nanti di sekolah. Yang selanjutnya yaitu mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan kurikulum, pendekatan, strategi dan juga model pembelajaran. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang atau membuat pelaksanaan pembelajaran atau sering kita sebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau bahasa Inggrisnya adalah lesson plan. Demikian video PDD UKT PT bidang pengajaran, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq sabila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira sudah di screen dari awal. Sudah? Yeah. Can you see the slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sudah melihat? Can you guys? Okay. Baik, kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran Micro Teaching. Yang pertama adalah memfasilitasi mahasiswa calon guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi seperti satu, mempersiapkan, membina dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi pada didik. Yang kedua adalah mempersiapkan, membina dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi.
Yang ketiga adalah mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi yang profesional. Mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi sosial. Kita akan lanjut ke tujuan umum pembelajaran micro teaching. Tujuan umum pembelajaran micro teaching adalah untuk meningkatkan berbagai keterampilan mengajar sehingga calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang menarik, efektif, efisien, dan pembelajaran yang mendidik. Tujuan khusus dari pembelajaran micro teaching adalah calon guru mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran kawannya dan dirinya sendiri. Yang kedua, tujuan khusus dari pembelajaran micro teaching adalah calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah calon guru mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien. Calon guru mampu bertindak profesional. Jadi ini adalah kita lanjut ke manfaat dari pembelajaran micro teaching. Yang pertama, bagi calon guru. Bagi calon guru maksudnya adalah kalian sebagai mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah ini. Yang pertama adalah calon guru mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran kawannya dan dirinya sendiri. Calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan dalam proses pembelajaran. Calon guru mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien. Calon guru mampu bertindak secara profesional. Bagi guru itu sendiri, guru juga sering kita dengar dengan pair teaching. Jadi manfaat dari pelajaran micro teaching ini bagi guru adalah memberikan penyegaran dalam program pendidikan. Selanjutnya adalah guru mendapatkan pengalaman belajar mengajar yang bersifat individual demi perkembangan profesinya. Selanjutnya mengembangkan sikap terbuka bagi guru, pembaharuan yang berlangsung dalam profesinya sebagai pendidik. Yang selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran micro teaching. Adapun karakteristik pembelajaran micro teaching itu sendiri adalah karakteristik pembelajaran mikro, yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda khusus sebagai identitas dari pendekatan pembelajaran mikro. Prinsip pembelajaran mikro yaitu ketentuan pokok yang menjadi aturan atau pedoman dalam berlatih melalui pembelajaran mikro. Karakteristik guru yang efektif yaitu untuk mengidentifikasi ciri-ciri perilaku atau penampilan guru yang efektif dalam membimbing proses pembelajaran. Karakteristik pembelajaran mikro yaitu akan mengidentifikasi dan membahas ciri-ciri atau tanda-tanda spesifik atau yang bersifat khas pada pendekatan pembelajaran mikro. Prinsip-prinsip pembelajaran mikro yaitu akan mengidentifikasi dan membahas ketentuan atau kaidah tertentu yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam setiap proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mikro. Karakteristik guru yang efektif yaitu akan mengidentifikasi sejumlah perilaku atau penampilan guru yang efektif didasarkan pada kajian teori maupun praktis
dan dapat dikembangkan atau diperoleh melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mikro. Melatih kemampuan mengajar melalui pendekatan pembelajaran mikro sangat dimungkinkan karena kehadiran pembelajaran mikro sejak awal ditujukan untuk melatih, membina, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan mengajar bagi para guru. Bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro adalah merupakan ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro teaching. Sesuai dengan sebutan mikro, yaitu situasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam bentuk kecil. Sebagai suatu pendekatan pembelajaran, penyederhanaan melalui pembelajaran mikro ini dianggap cukup. Observasi pembelajaran yang akan dimikrokan. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran mikro teaching. Yang kedua adalah alat dan media pembelajaran, perilaku siswa di dalam atau di luar kelas, sarana pembelajaran, proses PBM, observasi dinamika, SKL, standar kelulusan untuk komunikasi dan adaptasi. Jadi ini adalah perbedaan antara pembelajaran biasa dan juga pembelajaran mikro. Yang pertama adalah komponen yang dimikrokan adalah yang pertama adalah komponen tujuan pembelajaran, komponen isi atau materi yang akan dipelajari, menampilkan satu jenis keterampilan, materi atau topik, metode, model. Yang selanjutnya adalah metode, model. Jadi ini adalah perbandingan antara anak yang sedang ngomong. Coba di silent sebentar aja. Yang sedang ngomong. Silent itu jangan ngomong dulu. Jadi ini adalah perbandingan dari pembelajaran biasa dan juga pembelajaran micro teaching. Jadi kalau pembelajaran biasa waktunya sangat agak sedikit lama dibandingkan dengan pembelajaran micro teaching. Waktunya kalau pembelajaran biasa adalah dari 35 sampai dengan 40 menit. Sementara pembelajaran micro teaching, waktu pembelajarannya dari 10 menit sampai dengan 15 menit. Dan kalau kita melihat dari jumlah siswanya kalau pembelajaran biasa adalah siswanya dari 30 sampai 35 siswa. Dan pembelajaran micro teaching kita melihat di sini adalah jumlahnya dari 5 siswa hingga 10 siswa. Yang ketiga adalah materi pembelajarannya sangat luas. Kalau kita melihat dari materi yang kita bawakan ketika mengajar di pembelajaran biasa, materinya kita sangat luas. Sementara pembelajaran micro teaching ini sangat dibatasi karena melihat karena melihat waktu yang karena melihat waktu pembelajaran micro teaching hanya 5 sampai 10. Yang keempat, keterampilan mengajar terintegrasi. Sementara pembelajaran micro teaching, keterampilan mengajarnya terfokus pada satu materi saja.
Jadi ini adalah komponen micro teaching dengan real teaching. Ya, adik-adik bisa melihat komponennya, siswanya. Kalau real student bisa dari 30 siswa hingga 40 siswa, sementara pembelajaran micro teaching 10 sampai 15 orang. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kalau pembelajaran real pembelajaran itu mencapai 2 sampai 4 kompetensi dasar, sementara micro teaching atau pembelajaran micro teaching hanya fokus pada 1 kompetensi dasar. Dan kita melihat komponennya yaitu indikator hasil belajar yang pembelajaran real bisa 1 sampai 9, sementara pembelajaran micro teaching hanya 1 sampai 3 hasil pembelajaran. Seperti itu. Seperti Anda lihat di kolom atau tabel yang ada di slide adik-adik. Jadi kalau pembelajaran materi yang pembelajaran real pembelajaran materinya sangat luas, sementara micro teaching ini adalah sangat terbatas, ya. Seperti yang dilihat tadi, ada 1 kompetensi dasar yang harus diselesaikan ketika kita mengajar micro teaching, sementara kalau mengajar di real kelas itu bisa mencapai 2 sampai 4 kompetensi dasar. Seperti itu. Kita lihat dari alokasi waktu yang digunakan ketika pembelajaran micro teaching, hanya 10 sampai 15 menit, sementara waktu pengajaran real teaching atau pengajaran biasa itu mencapai 30 sampai 50 menit. Nanti adik-adik ketika micro teaching akan dibatasi waktunya dari 10 menit hingga 15 menit. Jadi harus tertuju dengan 1 kompetensi dasar yang harus kalian selesaikan di depan kelas, seperti itu. Yang selanjutnya keterampilan mengajar. Kalau ini bisa terintegrasi kalau kelas real, akan tetapi kalau micro teaching hanya fokus on 1 materi saja, seperti itu. Baik, kita akan lihat dari prinsip micro teaching. Prinsip pembelajaran micro teaching ini adalah aturan atau ketentuan atau hukum yang mengatur aktivitas agar dapat berjalan secara logis, sistematis, dan membawa manfaat atau hasil yang optimal. Yang kedua adalah pembelajaran sebagai suatu proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran, tentu memiliki ketentuan atau aturan atau hukum yang mengatur aktivitas pembelajaran tersebut. Ada garis? Bentar. Baik. Pada garis besarnya prinsip pembelajaran ada bersifat umum dan berlaku serta harus menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan pembelajaran, tapi ada juga prinsip yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik atau model pembelajaran yang diterapkan. Adapun prinsip-prinsip umum pembelajaran antara lain, yang pertama adalah prinsip perhatian dan motivasi, yaitu suatu aturan atau ketentuan untuk memusatkan pikiran dan seluruh kekuatan energi untuk tertuju dan disalurkan pada kegiatan pembelajaran. Prinsip pembelajaran mikro merupakan ketentuan, kaidah, atau hukum yang harus dijadikan pegangan di dalam pelaksanaan pembelajaran mikro. Prinsip penampilan, yaitu yang menjadi sasaran utama dalam pembelajaran mikro, adalah penampilan setiap peserta yang terlatih. Penampilan dimaksud adalah perilaku atau tingkah laku peserta calon guru dalam melatihkan setiap jenis keterampilan mengajarnya. Penampilan biasanya menunjukkan pada perform seseorang yang secara konkret bisa dilihat atau diamati.
Prinsip spesifik dan konkret, spesifik yang dilatihkan dan konkret artinya tidak menyimpang dari yang dikontrak latihkan. Prinsip umpan balik, proses pemberian balikan, komentar, saran, solusi, pemecahan yang didasarkan pada hasil pengamatan dari penampilan yang telah dilatihkan. Prinsip keseimbangan tidak hanya menyoroti kekurangan atau kelemahannya saja dari peserta yang berlatih tersebut, akan tetapi harus dikemukakan pula kelebihan-kelebihan dari penampilan yang telah dimiliki. Prinsip ketuntasan, kemampuan yang maksimal terhadap keterampilan yang dipelajarinya, artinya harus tuntas dalam menguasai apa yang dilatihkan, karena itu latihan yang bisa lebih dari satu kali, bahkan berulang-ulang sampai tuntas keberhasilan berlatihnya. Prinsip berkelanjutan, harus belajar secara terus-menerus tanpa ada batasnya. Lifelong of education, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Demikian pula pengetahuan tentang keguruan dan pembelajaran setiap mengalami perkembangan, baik itu kuantitas maupun kualitas. Jadi ini adalah pengantar dari mata kuliah micro teaching. Dan ada 7 pertemuan untuk memperkenalkan materi sebelum kalian akan langsung berlatih menjadi guru di depan kelas, seperti itu. Jadi sangat penting bagi kalian untuk melatih diri sebelum kalian akan terjun langsung untuk menjadi atau the real teacher in front of the class, seperti itu. Jadi cuma itu saja pengantar kuliah micro teaching. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang ditanyakan, silakan kita langsung diskusi. Okay, any question for you all related with our topic or our material this evening? Any of you have a question? Halo? Yes, sir. Ya, ada pertanyaan nggak? Jadi kita ada pertanyaan? Iya, Bapak. Ini adalah hari pertama kita mempelajari atau perkenalan mengenai mata kuliah micro teaching. Seperti itu. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, Saya, Bapak. kenapa? Ada yang ditanyakan? Saya, Bapak. Kenapa? Ada yang ditanyakan, adik-adik? Jadi, Halo? baik. Ada yang ditanyakan? Nama Desi Renasari, Bapak. Ya. Bagaimana pertanyaannya? Halo? Halo? Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Pendi Jerianto. I'm from a class. I wanna ask
some question, sir. Yes. What is your Uh, apa saja hal-hal yang kita lakukan untuk meminimalisir ya apa kan yang semuanya jam yang drill apa namanya drill jamnya itu kan 40 menit, kemudian diringkas menjadi 15 menit. Apa saja yang harus kita ringkas Bapak gitu dalam micro teaching ini? Jadi kalau micro teaching ini kita fokus ke materi, ya. Kalau drill teaching itu biasanya kita memanage atau the control of the student. Jadi kita mengontrol semua siswa kalau real teaching. Tapi kalau micro teaching ini, bagaimana kalian akan melatih diri untuk fokus pada materi yang akan disampaikan seperti itu. Jadi kalau real teaching itu tugasnya sangat banyak, jadi harus betul-betul memanage di kelas. Tapi kalau ini fokus pada materi yang akan disampaikan. Any question? Okay. Thank you, sir. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Ada di sir, ada di chat grup. Halo sir. Ya, ya. Itu ada di chat grup sir. Di chat grup bisa di Oke. Saya buka dulu. Baik, ini pertanyaannya, apakah bisa pembelajaran atau ketika kita mengajar tidak sesuai dengan RPP atau silabus, tapi sesuai dengan kebutuhan siswa? Ini berat ya pertanyaannya, karena sebetulnya kita ketika sebelum kita mengajar, kita harus mengacu pada RPP, karena kurikulum itu didesain oleh menteri kita sendiri. Jadi kita harus mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran seperti itu. Jadi sesuaikan apa namanya yang ada di RPP, integrasikan dengan pembelajaran yang sesuai kebutuhan di kelasnya seperti itu. Jadi pahami? Jadi kita harus mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi kita harus buat RPP sebelum terjun langsung untuk mengajar di depan kelas seperti itu. Jadi setiap guru itu wajib ataupun calon guru itu wajib membuat atau merencanakan pelaksanaan pembelajaran agar tidak melebar kemana-mana seperti itu. Jadi saran saya harus mengacu pada RPP yang telah dirancang oleh calon guru atau guru itu sendiri, agar materinya fokus pada apa yang telah kita rencanakan seperti itu. Oke, seperti itu. Ada lagi? Halo? Desi Ratnasari, are you still there? Halo? Halo? Yes, sir. We are here. Yes.
Siapa? No question, sir. There is no question. Yes. Oke. Di chat ada Pak ini. Ya, chat, Mister. Di chat ya. Begini Bapak katanya. Begini Bapak, untuk sekarang kan masih kita belajar tentang metode atau teori, sedang dalam praktiknya, waktunya masih lama. Seperti kata Bapak tadi, bahwa materi ini akan sangat bermanfaat nanti ketika PPL atau nanti ketika kita sudah menjadi guru. Kira-kira untuk sekarang persiapan seperti apa yang harus kita lakukan gitu. Itu chatnya dari Desi Ratnasari, Bapak. Oke. Jadi yang perlu kalian siapkan adalah bagaimana kalian betul-betul menguasai materi ketika nanti berada di real teaching, ya. Jadi ini adalah tujuan dari micro teaching ini sendiri adalah untuk memperkuat pemahaman kalian tentang metode pengajaran. Jadi ini sebetulnya adalah pengantar dari mata kuliah ini. Jadi kita belum masuk ke materi yang sebetulnya. Nanti di sesi kedua sampai ketujuh kita akan akan mempelajari lebih jauh tentang materi-materi yang harus disiapkan oleh tim. Jadi ini hanya sekedar pengantar. Jadi based on this question, apa yang harus diperhatikan dari sekarang ketika nanti di real teaching atau real pembelajaran kita betul-betul sudah siap. Yang pertama adalah penguasaan materi, ya. Jadi tentu ketika seorang guru di depan kelas tentu harus betul-betul memahami materi yang akan ditransfer kepada siswa seperti itu. Jadi ketika PPL nanti sudah betul-betul terlihat sudah sudah terlihat kalian sudah terbiasa ngomong atau mau transfer ilmu yang kalian punya nanti di depan siswa itu. Yang kedua adalah bagaimana kalian bisa memanage diri ketika di depan siswa. Artinya kalian bisa, artinya kan ketika kita di sebuah sekolah tentu kita akan melihat there lot of character of the student, ada banyak sekali karakter student. Jadi bagaimana kalian bisa memanage diri untuk menghadapi mereka itu. Jadi saya rasa itu adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum terjun langsung ke real teaching. Oke. Baik. Ada lagi? Ada pertanyaan? Any other question? Chat, Bapak. Ya. Lewat chat ada pertanyaan satu. Last question untuk jenjang tingkat SD, apakah wali kelas harus menguasai sebuah mata pelajaran untuk menganalisis kemampuan siswa? Jadi ketika kita, karena kita ini adalah calon guru bahasa Inggris, jadi nanti mungkin lebih tepatnya kita akan mengajar bahasa Inggris di level junior high school atau senior high school. Jadi kalau menurut pertanyaan memang tidak relevansi dengan apa yang kita pelajari. Saya rasa untuk menjadi seorang guru di SD memang harus betul-betul menguasai semua mata pelajaran, karena mereka calon guru SD itu belajar semua ketika semua mata pelajaran di kampus seperti itu, ketika mereka melaksanakan perkuliahan di gitu. Seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan?
mungkin langsung ya. Jadi sekarang yang bahasa Inggris itu tentu kita sudah sama-sama mengetahui sudah dihapus di kurikulum 2013 bahwa pembelajaran bahasa Inggris di SD sudah dihapuskan oleh Kementerian itu. Jadi mungkin pertanyaannya kurang relevan sih, tapi setahu saya memang guru SD memang harus betul-betul menguasai semua materi yang harus ditransfer pada anak. Seperti itu. Baik. Oke. Baik. Cuma itu pertanyaan. Yes, sir. Ya. Baik. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari atau saya sampaikan bisa kalian resapi dan ada pencerahan untuk kalian nanti bagaimana menjadi seorang guru di di sekolah seperti itu. Jadi mata kuliah ini sangat dianjurkan harus kalian lulus karena ini adalah 4 SKE di mana kita akan flashback sedikit bahwa mata kuliah ini ada teorinya, setengah teori, dan juga nanti praktiknya satu-satu. Nanti kalian akan maju di depan untuk bagaimana kalian akan menjadi seorang guru di depan kelas seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa ditetapi dan pertemuan selanjutnya nanti kita akan langsung berbicara pada materi, karena ini mungkin hanya sekedar pengantar pembelajaran dari mata kuliah di ini. Baik, cuma itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa Thanks, sir. Ya, terima kasih. Thank you, sir. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Yep, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.